Dulu pernah curi susu majikan, sekarang TKW ini punya penghasilan 14 miliar per tahunnya. Gaji sebagai TKW memanglah menggiurkan, namun pekerjaan sebagai TKW bukanlah hal yang mudah. Banyak sekali lika-liku kehidupan yang harus dilewati oleh orang-orang yang memutuskan untuk bekerja sebagai TKW. Sebab apapun bidang yang dijalani, baik itu asisten rumah tangga, perawat pribadi, dan lainnya, mereka harus berhadapan dengan perbedaan serta ketidakpastian. Sehingga tidak sedikit juga TKW yang pulang membawa kisah yang memilukan seperti mengalami tindakan kekerasan dan lain sebagainya. Begitupun yang dialami oleh Farida Nurhan. Kerasnya kehidupan menguji dirinya selama menjadi seorang TKW. Farida diketahui mulai karirnya sebagai TKW di Singapura dan Hong Kong. Kala itu ia memutuskan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Farida adalah seorang single parent. Ia memutuskan untuk bekerja sebagai TKW agar dapat menghidupi anaknya. Sehingga segala cara ia lakukan agar dapat mengumpulkan uang. Maka Farida pun diketahui masih mengambil pekerjaan sampingan seperti menjadi pedagang keliling. Pekerjaan sampingan tersebut ia lakukan ketika waktunya sedang senggang. Jadi kalau weekend itu aku jualan rokok di Victoria Park. Itu kayak anak-anak kecil yang jualan bawa-bawa ransel gitu loh. Aku jualin lagi ke teman-teman TKW yang juga lagi pada liburan. Cerita Farida Nurhan. Tidak berhenti hanya di situ, Farida juga mengungkapkan bahwa dirinya juga meminta izin ke majikannya untuk memberinya pekerjaan part-time. Sebab ia butuh untuk menghidupi anaknya, sehingga jika memang ada pekerjaan part-time cocok untuknya, itu dapat membantu mempermudah dirinya. Melihat keteguhan Farida, akhirnya majikannya pun mengizinkannya untuk bekerja part-time di tempatnya. Farida mengakui hidup sebagai TKW yang melalang buana di negara orang tidaklah mudah. Banyak cobaan yang harus dihadapi dengan teguh. Banyak hal yang harus dibiasakan. Beradaptasi dengan lingkungan baru, apalagi jika negara yang dikunjunginya memiliki budaya yang jauh berbeda dengan budaya asal. Sehingga ia merasa begitu bangga kepada siapapun orang yang dapat bertahan menjalani kehidupan serupa. Kala itu, Farida sempat terpaksa untuk mencuri susu majikannya. Ia bercerita bahwa saat itu sedang musim dingin, sehingga ia terpaksa mencuri susu majikannya demi bertahan hidup dari kerasnya kehidupan yang baginya tidak biasa, yaitu musim dingin. Sebab dulu di desa tempatnya berasal, yaitu di Jawa Timur, tidak pernah merasakan hawa yang begitu hebat seperti musim dingin di Hong Kong. Bahkan untuk bertahan hidup, Farida mengaku pernah sengaja menyimpan biji mangga setelah dirinya diminta untuk mengupas mangga untuk anak majikannya. Ia tidak membuang biji mangganya, sebab itu adalah salah satu hal yang bisa ia makan. Namun kerasnya kehidupan membentuk diri Farida. Hingga suatu ketika ia bangkit dari masa kelamnya. Farida pun memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai TKW. Ia memulai hidup barunya dengan penuh keberanian dan modal keteguhan dalam bekerja yang ia punya. Kini, Farida telah berhasil mengumpulkan 4 juta subscriber YouTube dan memperoleh penghasilan yang begitu fantastis. Perkirakan penghasilannya lebih dari 14 miliar rupiah per tahunnya. Berdasarkan kisah di atas, kita dapat belajar bahwa sesulit apapun keadaannya, kita harus lapang dada dan pantang menyerah. Farida membuktikan bahwa dengan usaha yang keras dan maksimal, maka kita dapat bertahan di situasi sulit tersebut. Semoga kisah inspiratif Farida ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk selalu berjuang dalam menjalani perjalanan hidup, tidak peduli sekeras apapun rintangan yang menghampiri.